Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, senang bertemu dengan teman-teman. Pada video kesempatan kali ini, saya Zahara Dwi Karisa. Teman-teman bisa memanggil saya Karisa. Saya merupakan mahasiswa semester 3, Prodi D3 Kebidanan Padang, Poltekkes Kemenkes Padang, dengan NIM 2441 10661. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Ridha Husnul Ulia, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman semua berkunjung ke Museum Aditya Warman yang berlokasi Jalan Diponegoro nomor 10, belakang Tangsi, Kecamatan Padang Barat, Padang, Sumatera Barat. Selamat menyaksikan. Museum ini didirikan pada tahun 1974 dan diresmikan pada 1977. Nama museum ini diambil dari Aditya Warman, seorang raja besar dari kerajaan Melayu yang pernah berkuasa di Sumatera Barat. Bangunan Museum Aditya Warman berbentuk rumah gadang khas Minangkabau dengan atap bergonjong, dinding berukir indah, dan penuh makna budaya. Desain ini menggambarkan kekayaan warisan adat nilai-nilai masyarakat Minangkabau yang dilestarikan melalui museum tersebut. Di dalam museum ini, kita bisa lihat banyak banget koleksi sejarah dan budaya Minangkabau, mulai dari pakaian adat, senjata tradisional, alat musik, hingga miniatur rumah gadang. Semuanya keren banget dan penuh makna. Sekarang kita masuk ya ke dalamnya. Di bagian pertama, yaitu ruangan etnografi. Kita bisa melihat berbagai koleksi berhubungan dengan kehidupan masyarakat Minangkabau zaman dahulu. Mulai dari pakaian adat Minangkabau dengan hiasan gaplak khas bernama teluk tanduk. Lalu ada peralatan rumah tangga tradisional seperti wadah sirih, alat menenun, alat makan, dan kuningan. Selain itu, ada juga koleksi arkeologi seperti batu prestasi, patung peninggalan zaman Hindu, Buddha, dan benda-benda kuno lainnya yang punya nilai sejarah yang tinggi. Di sini kita bisa melihat sepatu mempelai, yaitu alas kaki khusus yang dipakai oleh pengantin laki-laki Minangkabau. Sepatu ini biasanya dibuat dari bahan kulit dengan sepatu yang sederhana namun bermakna. Di sini juga terdapat bagian filologika. Ini menampilkan berbagai naskah kuno yang menjadi sumber pengetahuan tentang adat, sejarah, dan kebudayaan Minangkabau. Setiap naskah ditulis dengan aksara dan bahasa masa lampau, berisi petuah hukum adat hingga kisah kehidupan masyarakat. Koleksi ini menjadi bukti betapa tingginya tradisi, literasi, dan kecerdasan budaya Minangkabau sejak dulu. Selanjutnya ada arkeologika. Pada ruang arkeologika, pengunjung dapat melihat peninggalan arkeologika seperti batu-batu prestasi, patung, gerabah, serta artefak kehidupan masa klasik. Selanjutnya ada bagian komunitas. Ruang komunitas ini menunjukkan aktivitas karya serta hasil budaya dari berbagai kelompok masyarakat Minangkabau, mulai dari seni kerajinan, pakaian tradisi, alat musik, hingga peralatan kehidupan sehari-hari. Koleksi ini menggambarkan bahwa kebudayaan Minang terus hidup dan berkembang melalui peran aktif komunitas dalam menjaga dan mewariskannya. Di samping bagian dari komunitas tadi, terdapat buku-buku yang bersejarah yang ada di Museum Aditya Warman ini. Di sini juga terdapat senjata-senjata yang ada di Museum Aditya Warman. Selanjutnya, kita akan menuju ke lantai bawah, tempat berbagai koleksi unik lainnya yang dipamerkan. Sesampainya kita di lantai bawah, kita disambut oleh deretan catatan kesan dari para pengunjung. Setiap tulisan adalah cerita kecil tentang bagaimana museum ini menyentuh dan menginspirasi mereka. Piring dan mangkok yang dipajang di sini sebagian besar terbuat dari tanah liat, logam, dan tembikar. Beberapa ada yang sudah retak atau pecah, tapi justru disitulah nilai sejarahnya, karena ini semua adalah benda asli peninggalan masa lampau. Kalau kita perhatikan, bentuk sederhana tapi punya makna dalam.
Dulu, peralatan seperti ini digunakan saat acara makan bersama dalam tradisi adat Minang seperti batangga, rumah gadang, atau alet nagari. Koleksi ini mengingatkan bahwa kita masyarakat Minangkabau sangat menjunjung tinggi kebersamaan dan gotong royong, bahkan dalam hal makan pun dilakukan secara bersama-sama dari wadah yang sama. Jadi, meskipun cuma piring dan mangkuk, benda-benda ini menyimpan cerita tentang kehidupan, tradisi, dan kekeluargaan masyarakat Minangkabau di masa lalu. Sekarang teman-teman, aku lagi ada di salah satu ruangan yang paling cantik di Museum Adat Tionghoa, yaitu ruangan koleksi pakaian adat Minangkabau. Di sini kita bisa lihat berbagai macam baju adat Minangkabau yang dikenal sangat indah dan penuh makna. Nah, salah satunya paling menarik adalah suntiang hiasan kepala yang dipakai oleh pengantin wanita Minangkabau saat upacara pernikahan. Suntiang ini biasanya terbuat dari logam kuningan atau emas imitasi disusun bertingkat-tingkat di atas kepala, melambangkan kehormatan, tanggung jawab, dan kemuliaan seorang perempuan. Nah teman-teman, sekarang aku lagi ada di satu ruangan yang paling menarik di Museum Adat Tionghoa, yaitu ruangan rendang. Di sini kita bisa lihat berbagai informasi tentang asal-usul rendang, proses pembuatannya, sampai makna filosofis di balik makanan ini. Ada juga replika dapur tradisional Minang lengkap dengan tungku dan alat masaknya, keren banget. Ternyata rendang bukan cuma makanan, tapi simbol kebersamaan, kesabaran, dan persatuan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Gak heran kalau rendang dinobatkan sebagai makanan terenak di Indonesia. Selanjutnya, aku ada berada di bagian ruangan kain batik. Walaupun batik lebih dikenal dari Jawa, tapi di sini kita juga bisa menemukan batik khas Minangkabau yang mempunyai corak dan makna tersendiri. Batik Minangkabau biasanya memiliki motif yang terinspirasi dari alam dan filosofi adat seperti motif rumah gadang, daun sirih, dan ukiran khas Minang. Warna-warnanya juga cenderung tegas dan elegan, menggambarkan karakter masyarakat Minangkabau yang kuat. Sekian video yang saya buat pada kesempatan kali ini. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.